Jadi tadi gue baru saja menonton Godzilla Minus One dan sangat wow. Apakah ini film Godzilla? What the hell man? Gue tidak pernah menonton film Godzilla modern yang begitu menakjubkan seperti film ini. Oke, jadi Godzilla Minus One ini salah satu film Godzilla yang baru tayang ya pada tahun 2023. Tapi sayangnya dia itu tidak tayang di bioskop Indonesia dan juga kalian hanya bisa menontonnya di streaming ya. Mungkin ada yang nanya itu nontonnya di mana. Kalau mau gratisan sih saran gue tuh di Idlix saja ya. Biasanya itu bakal keluar. Oke, jadi bagaimana pendapat gue tentang film ini? Secara keseluruhan ini bagus ya pastinya. Sangat-sangat berbeda dari film Godzilla sebelumnya itu ya. Film ini mendapat rating 7,9 di IMDb. Dan menurut gue 9 lah. Mengisahkan tentang Koichi Shikishima, seorang veteran Perang Dunia II asal Jepang pada tahun 1947 yang berjuang melawan traumanya, yaitu Perang Dunia II dan juga Godzilla, bencana Godzilla. Jepang dari zero ke minus. Ini adalah salah satu mahakarya pada dunia perfilman saat ini. Film ini membuat gua terengah-engah dan bertanya, wow, apakah itu Godzilla? Karena Godzilla-nya sangat berbeda dengan yang kita tonton saat ini. Mungkin di film-film Godzilla belakangan ini, Godzilla lebih sering ditunjukkan seperti pahlawan ya, melawan monster jahat. Tapi film ini seperti balik ke era zaman dulu, di mana Godzilla itu benar-benar buas dan monster. Godzilla di sini lebih terlihat seperti dewa kematian dari Jepang. Gila, benar-benar serem sih. Setiap detailnya gitu Godzilla membuat kita merinding gitu kan. Soalnya sinematografi yang disajikan itu dari sudut pandang manusia, bukan sudut pandang monster kayak di film-film Monsterverse itu ya. Jadi ini tuh misalnya lu kayak benar-benar ngeliat monster gede gitu, serem gitu. Apalagi yang menit keempat itu, di menit keempat aja udah dimunculin monster cok, gila. Yang kata di Pulau Edo itu ya, itu benar-benar serem. Godzilla yang main benar-benar makhluk buas gitu, binatang buas. Ya walaupun pergerakannya lambat ya karena ini lewat sudut pandang manusia ya, tapi lumayan mengerikan sih ya. Ya walaupun CGI-nya tidak sebagus Monsterverse ya, tapi ya lumayan lah. Dan dia tuh malah menang Oscar kategori visual effect gitu ya. Gue kurang tahu sih ya, soalnya pas gue nonton itu CGI-nya memang rada kurang gitu ya. Ya wajar aja, Jepang kan memang tidak terlalu unggul di sana ya. Tapi justru kekuatan itu adalah di dramanya itu. Pas nonton itu, pas di pertengahan tuh gue kayak, film cocoknya tuh buat jadi film drama anjir pada film Godzilla. Walaupun sisi Godzilla disampingkan lah ya, dan asal usulnya kurang jelas. Mungkin ini asal usulnya itu kayak film Godzilla yang era Heisei kalau nggak salah tuh, yang Godzilla Saurus ya. Soalnya di si tokoh utama itu di awal filmnya sudah menyebutkan bahwa penduduk setempat memanggil makhluk itu Godzilla gitu ya. Jadi kemungkinan populasinya Godzilla itu di sini ada banyak dan udah dikenal lama gitu. Ekspresi karakternya itu benar-benar dalam banget ya, aktingnya top lah. 10 aktingnya 10, gue kasih 10. Dan juga nada bicaranya itu benar-benar kayak didramatisir gitu ya, lumayan menarik sih ya. Untuk sinematografi ya tentunya ini sangat-sangat wow gitu ya. Mungkin gue kasih 10 juga ya, patut diacungi jempol ini untuk sinematografinya ya. Dikarenakan sinematografi yang disajikan itu menitik beratkan kepada sisi manusia gitu kan. Seperti yang tadi gue bilang itu, lo bener-bener kayak ngeliat monster gitu, bencana monster asli di depan mata lo gitu ya. Dan juga itu bener-bener realistis ya. Pas Godzilla nginjek ke rumah itu kayak bener-bener realistis anjir. Detail-detailnya bener-bener digambarin gitu kan. Apalagi pas si Godzilla-nya itu injek-injek perkotaan gitu ya, kayak bener-bener realistis anjir, bangunan hancur segala macam gitulah. Kan kalau Godzilla yang di Monsterverse itu memang dari sudut pandang monsternya ya, jadi tinggi gitu, nggak terlalu kelihatan detail lah. Cuman mungkin ini lebih mirip kayak Godzilla tahun 2014 ya, sama-sama sudut pandang manusia gitu kan, melihat monster gitu. Soalnya gue liat juga mirip cok. Di Godzilla 2014 itu kan lo tau sendiri kan itu betapa mengerikannya gitu ya, dari sudut pandang manusia yang kecil banget gitu. Godzilla kan gede gitu kan, jadi kayak menyaksikan pertarungan monster gitu. Tapi kalau ini tuh Godzilla-nya kan jahat ya, jadi benar-benar kayak bencana monster gitu cok.
untuk penataan musiknya ya bagus lah, dan juga musiknya itu membantu banget ya. Ada beberapa musik Godzilla yang klasik di sini jadi dibuat nostalgia mungkin ya. Dan juga lo nonton itu bener-bener kayak horor, bener-bener monster gitu cok. Kalau Godzilla versi Amerika kan kayak epic gitu ya filmnya. Nah kalau ini kayak horor mencekam, thriller gitu cok. Ya walaupun screen time Godzilla-nya kurang ditunjukin, cuma nggak apa-apa sih, itu udah pas, porsinya udah pas ya. Karena ini dibantu dengan drama manusianya, itu sisi bencana itu benar-benar kelihatan itu. Dan juga pas mereka melawan Godzilla itu benar-benar kayak perang gitu kan, kata tokoh utamanya, perang belum berakhir gitu kan. Untuk endingnya ya gue tidak bisa berspekulasi apa-apa ya, soalnya ya gue pikir ini filmnya cocoknya cuman ada satu ya, nggak usah ada sequel lain, udah cukup banget ya menurut gue. Walaupun endingnya gantung ya nggak usah lah dilanjutin cok, mau apa lagi gitu kan. Kalau dilanjutin karena kayak milking lah itu istilahnya. Oke, karena ini udah tayang di platform streaming jadi spoiler dikit nggak apa-apa lah ya. Mungkin di ending itu ada yang nanya tuh si ceweknya punya tato tuh kenapa. Mungkin menurut gue sendiri ya itu karena efek radiasi ya, cuman kan kelihatannya kayak tatonya itu numbuh gitu kan ya. Gue kurang tahu juga sih, soalnya ada yang bikin fan art si ceweknya itu Noriko ya, Noriko bakal jadi mini Godzilla gitu kayak yang di film Shin Godzilla. Ya gue sih merada kurang setuju sih ya, soalnya endingnya tuh udah cukup membahagiakan gitu, nggak usah dibuat sequel lah menurut gue ya. Tapi kalau nggak salah sutradaranya sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa itu tuh adalah gigi sel ya, gigi sel Godzilla Cell. Mungkin yang dia terpapar saat Godzilla menggigit kereta ya, atau terkena nafas atau enggak ya gue nggak terlalu peduli sih ya. Intinya endingnya tuh udah cukup membahagiakan ya untuk si tokoh utamanya itu si Kishima. Ya MC-nya udah cukup menderita ya, jadi nggak usah dikasih penderitaan lagi lah. Kebiasaan film Jepang tuh emang suka nyiksa MC anjir, kayak anime gitu si Yuji ya. Jadi menurut gua ini film gak usah dibuat sequel, MC-nya juga udah hidup bahagia. Kalaupun Godzilla bangkit ya nggak usah mengganggu kehidupan si Kishima lah, soalnya mereka tuh udah berjuang keras banget untuk mengalahkan si Godzilla gitu, si Kishima dan kawan-kawannya ya. Jadi tolonglah sutradara nggak usah kasih beban lagi ke si MC ini ya. Walaupun endingnya gantung si Godzilla entah hidup atau regenerasi gitu ya, gue harap sih udahlah gitu. Kalau Godzilla-nya hidup lagi nggak usah mengganggu ke perkotaan cok gitu, kayak perjuangan mereka nanti sia-sia kan ya. Secara keseluruhan gue kasih 9 lah ya, 9 dari 10. Kenapa 9? Karena mungkin asal usul Godzilla itu kurang diperjelas gitu ya. Juga kalau mau diadu tentang backstory, bagusan backstory Monster Force atau Shin Godzilla sih daripada ini. Tapi karena kayaknya si Godzilla ini emang udah spesies dari awal ya kan, kata dia tuh dinosaurus purba gitu kan. Jadi ya oke lah 9 dari 10. Oke, sekian review singkat dari kepala gue ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, gue tuh baru pemula bangun channel ini. Jadi tolong dukung gue dengan subscribe dan komen lah, komen apa aja gitu. Dan tuliskan pendapat kalian di komentar agar bisa berdiskusi dengan gue ya. Insya Allah gue bakal balas. Oke, sekian, terima kasih, dadah.ゴジラマイナス1。